Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para syaraib, juga para alim ulama, para muhibbin hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha agung. Juga puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita anugerah sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, zuriyat, sahabat, para pengikut sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, masih dalam pembahasan tentang asma Allah yang minggu terdahulu, yaitu Ad-Darun Nafi'. Ad-Dar artinya adalah yang maha memudaratkan atau yang mendatangkan kemudaratan. An-Nafi' yang mendatangkan manfaat. Makna daripada keduanya sudah kita ketahui dan kita yakini. Lalu sebagai akibat dari keyakinan kita terhadap nama Allah Ad-Dar An-Nafi' ini, timbullah satu akhlak yang mulia. Al-mu'min bismillahid dharrin nafi' ay yakhafa Allah ta'ala wa yarjuwahu wa yalja'a ilaih izma min madarratin illa minhu wa la kashifa illahu wa ma min ba'atin illa minhu wa la nafi'a illahu subhanahu wa ta'ala. Seorang yang beriman dengan nama Allah yang memudaratkan dan yang memberi manfaat, orang yang beriman kepada nama Allah tadi, bahwa dia takut kepada Allah karena Allah mampu mendatangkan penderitaan kepada kita. Allah mampu memudaratkan kita. Otomatis kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarjuwahu, dan dia berharap kepada Allah karena namanya An-Nafi' yang memberikan manfaat. Lalu kita berharap kepada Allah agar apa-apa yang diberikannya itu membawa manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Wa yalja'a ilaih, dan dia bersandar, dia berpegang hanya kepada Allah karena Allah Ad-Dar An-Nafi'. Tidak ada dari kemudaratan, tidak ada dari penderitaan melainkan dari Allah. Wala kashifa illahu, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Wa ma min manfaatin, dan tidak ada daripada manfaat illa minhu, kecuali dari Allah. Wala nafi'a illahu, dan tidak ada yang memberi manfaat hakikatnya illahu, melainkan Dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, jadi ada 3 perkara buah keimanan tersebut. Pertama, takut kepada Allah. Kedua, mengharapkan. Ketiga, bersandar kepadanya, berpegang kepadanya. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan seperti takut kepada harimau. Kalau kita takut kepada harimau, kita lari berjauh. Tapi takut kepada Allah justru sebaliknya, kita dituntut untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Orang yang takut kepada Allah, orang yang sangat dekat kepada Allah. Kita takut kepada Allah karena Dia bisa membuat kita menderita. Kita mengharapkan sesuatu kepada Allah karena Allah bisa memberikan manfaat kepada kita. Oleh karena itu para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang doa-doa, bacaan-bacaan agar kita terhindar dari segala macam bentuk kemudaratan. Kita disuruh oleh beliau memohon kepada Allah, membaca asma-asma Allah agar dihindarkan dari kemudaratan-kemudaratan itu. Dalam sebuah hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailah bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un bil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim thalatha marrat illa lam yadurruhu syai', rawahu Tirmidzi. Ujar Nabi kita, barang siapa membaca pagi dan sore bisukan kemarian, membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim, 3 kali bisukan, 3 kali kemarian, 3 kali. Lam yadurruhu syai', tidak akan memudaratkan akan dia oleh sesuatu juga pun. Tidak akan bisa memudaratkan akan dia oleh sesuatu apa juga pun. Kalau kita membaca ratib haddad, ratibul atas, itu sudah ada tebuan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim. Ini salah satu bacaan yang membuktikan bahwa kita takut kepada Allah. Lalu kita minta perlindungan kepada Allah dengan namanya. Dalam satu hadis lagi disebutkan, jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyun wa qala ya Rasulullah inni rajulun sakim wa la yastaqimu at-ta'am wasyarab fi ma'iddati fad'u li bisihhah. Seorang laki-laki Badawi datang kepada Rasulullah. Dia berkata, wahai Rasulullah, ulun ini seseorang yang sakit-sakitan, tidak bisa tetap makanan dan minuman dalam perut ulun ini. Artinya makan napa haja, minum napa haja, sakit. Ini orang sudah penyakit komplikasi. Makan napa haja kada cucuk, minum napa haja kada cucuk. Doakan aku wahai Rasulullah bisihhati, dengan sehat. Faqala alaihi salam, ujar Nabi kita, idza akalta ta'aman aw syaribta syaraba faqul bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un bil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim ya hayyu ya qayyum fa innahu la yadurruka da wa in kana azima. Ujar Nabi, bila engkau hendak makan satu makanan atau meminum satu minuman yang dahulunya makanan minuman itu menyakitkan engkau, sekarang engkau hendak makan makanan itu atau minum minuman itu, baca terlebih dahulu bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un bil ardi wala bis samawati was samiul alim ya hayyu ya qayyum fa innahu la yadurruka da, tidak akan membahayakan akan engkau oleh penyakit sekalipun itu besar. Nah, ini bacaan bagi orang-orang yang merasa takut dengan makanan, yang merasa takut dengan pantangan. Di orang aruh, orang darah tinggi kadang makan daging, mengalihi pohon, makan aja daging itu walaupun darah tinggi, tapi dengan membaca ini dan keyakinan ini dari Rasulullah, insyaallah kada mengapa. Hantam aja daging, tapi ingat dahulu bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un bil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim ya hayyu ya qayyum. Daging kan apa lagi? Lebih baik itu daripada minta macam-macam lawan pohon.
Dalam satu riwayat disebutkan Abu Darda, salah seorang sahabat Rasulullah, beliau ini diberi makani racun oleh pembantunya sebanyak 40 kali kada mampan. Pembantu memberi makani racun, dikira mati, kalinya kada. 40 kali kada mati-mati Abu Darda. Akhirnya pembantu bertakun, "Nah, apa amalan pian?" Maka taguh lawan racun. Ujar Abu Darda, "Aku setiap kali hendak makan ikan surungin itu aku membaca Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un bil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim." Jadi kada perlu khawatir minum di mana, makan di mana. Yang penting bila kita ingat sebelum makan atau minum itu bacaan yang diajarkan Rasulullah ini, insya Allah selamat. Para muhibbin rahimakumullah, itu satu bukti bahwa kita takut kepada Allah dan minta perlindungan kepadanya agar tidak dimudaratkan oleh sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita manfaat melalui nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Harta itu bisa Allah jadikan harta yang memberikan manfaat dunia akhirat kepada kita. Allah memberikan kita ilmu, itu bisa sebab mendatangkan manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa mendatangkan manfaat melalui nikmat-nikmat yang Dia berikan, maka Allah pun juga bisa memberikan kita kemudaratan melalui nikmat-nikmat yang Ia berikan. Jadi Allah bisa memudaratkan kita itu melalui nikmat. Tapi karena kita kadang menyadari, karena kita asik dengan nikmat itu, padahal ini adalah membawa kepada kemudaratan. Jadi mudarat bisa datangnya lewat nikmat, bukan hanya lewat musibah atau lewat bala bencana. Oleh karena itu, setiap kali datang nikmat kepada kita, kita dituntut bersyukur dan waspada bahwa nikmat ini diusahakan agar bisa memberikan manfaat dunia dan akhirat, bukan membawa mudarat. Kalau mudarat dunia berkesudahan dengan kematian. Kalau kita mati habis. Tapi kalau mudaratnya akhirat, waktunya kada bisa ditentukan sampai kapan habisnya. Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mendapat mudarat melalui nikmat yang Allah berikan. Ada diceritakan di situ, man adarrahullahu bi'ilmi, orang yang Allah mudaratkan dia melalui ilmu. Orang ini sangat alim, dengan kealimannya yang luar biasa itu akhirnya dia menjadi sesat, membawa kemudaratan dunia dan akhirat. Nah, ini artinya Allah mendatangkan mudarat kepada orang itu dengan ilmu, padahal ilmu itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran diceritakan, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakan olehmu hai Muhammad atas mereka umat berita orang yang kami berikan dia ayat-ayat kami, maka dia pun terlepas daripada ayat-ayat itu dan mengikuti akan dia oleh syaitan, dan jadilah dia orang-orang yang tersesat. Menurut sebagian ulama tafsir, ini ayat adalah cerita tentang seorang yang sangat alim disebut dengan Bal'am bin Ba'urah. Contoh, mungkin ada ribuan lain Bal'am yang lainnya. Orang yang begitu alim tapi justru dimudaratkan oleh ilmunya. Banyak cerita tentang Bal'am ini, ada yang mengatakan seorang wali, ada yang mengatakan seorang nabi,
ada mengatakan seorang ulama dalam ceritanya, ringkas cerita, Bal'am bin Ba'ura ini hidup di suatu daerah yang penduduknya mayoritas jabbarin. Penduduknya mayoritas orang-orang yang ingkar kepada Allah. Disitulah hidup Bal'am. Bal'am ini punya keahlian, punya kehebatan yang luar biasa. Di mana dia duduk dia bisa melihat arsy Allah Subhanahu wa taala. Coba bisa melihat arsy Allah, dan dia mengetahui Ismullahil A'zam. Bila dia berdoa pasti kabul. Setiap kali Bal'am ini membuka pengajian, tidak kurang daripada 12.000 manusia yang mencatat perkataan-perkataan Bal'am bin Ba'ura ini. Nah, karena Bal'am ini hidup di daerah yang mayoritas orang-orang yang ingkar kepada Allah, dan Bal'am ini pun banyak menerima bantuan-bantuan ekonomi dari orang-orang yang ingkar kepada Allah. Urusan makannya, urusan rumah tangganya dibiayai oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah, karena hidupnya di tengah-tengah orang yang ingkar. Suatu hari Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar memerangi orang-orang Jabbarin itu, memerangi orang-orang yang ingkar kepada Allah itu. Nabi Musa berangkat dengan ribuan pasukan menuju daerah Jabbarin, yang daerah itu ada ulama besar Bal'am bin Ba'ura. Begitu orang-orang Jabbarin mengetahui Nabi Musa akan menyerang kampung negeri mereka, mereka datang kepada Bal'am. Wahai Bal'am, engkau berdoa kepada Allah agar Musa dikalahkan, agar Musa berpaling, kada jadi menyerang kita. Ujar Bal'am, aku kada bisa berdoa, itu Musa Nabiullah, beserta Musa ada malaikat-malaikat Allah, kita kada bisa berdoa untuk mengalahkan Nabi Musa. Akhirnya karena dibujuk rayu oleh orang-orang Jabbarin ini, akhirnya Bal'am membuka satu rahasia yang dia ketahui. Ujar Bal'am bin Ba'ura, kalau kalian hendak mengalahkan tentara Nabi Musa itu sebuting aja, karena waktunya menyerang kampung kita, bebinian terunakan semuaan, bebinian di muka, pakai segala macam perhiasan, dan perempuan-perempuan itu dipasani, bila ada tentara Nabi Musa nah hendak berbuat zina, layani, jangan ditolak. Karena satu orang aja yang berzina daripada pasukan Nabi Musa, dia akan kalah. Nah, itu rahasia ilahi yang diketahui oleh Bal'am. Begitu Musa dengan pasukannya menyerang negeri Jabbarin, mereka memakai saran Bal'am, perempuan-perempuan di permukaan pasukan. Akhirnya pasukan Nabi Musa ini tergoda dengan perempuan tadi, terjadilah perzinahan, akhirnya kalah pasukan Nabi Musa ini. Nah, setelah itu Bal'am bin Ba'ura dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya, dan dia menjadi orang yang sangat rugi dunia dan akhirat. Ini contoh orang yang dimudaratkan oleh Allah dengan sebab ilmunya. Jadi ilmu nikmat bisa memberikan manfaat kepada orangnya dan bisa membuat celaka, bisa memudaratkan. Contohnya Bal'am. Ada lagi cerita man adarrahullahu bimulki, orang-orang yang Allah mudaratkan dia dengan kerajaannya. Orang yang dengan memegang kerajaan, yang memegang jabatan, justru jabatan itulah yang mencelakakannya, yang memudaratkannya. Padahal itu satu anugerah jabatan daripada Allah, satu nikmat yang mesti disyukuri dan dipegang. Tapi karena dia menyalahgunakan itu, maka jabatannya tadi yang memudaratkan dia, baik di dunia maupun akhirat. Banyak contoh dalam Al-Quran hal ini. Fir'aun contohnya, orang-orang yang dimudaratkan oleh kerajaannya. Namrud contohnya lagi dalam Al-Quran. Ada lagi contoh di dalam umat Nabi kita, Yazid bin Muawiyah.
Yazid bin Muawiyah ini orang yang haus dengan kekuasaan, yang haus dengan kerajaan. Begitu dia menjadi raja, dia khawatir kalau ada rakyat, kalau ada orang lain yang bisa mempengaruhi kedudukannya sebagai raja. Akhirnya karena Yazid ini sangat cinta dengan kerajaan kedudukannya, dia berani menyuruh membunuh kepada cucu Rasulullah Sayyidina Husain radhiyallahu an. Karena selama masih hidup Sayyidina Husain, kerajaan Yazid selalu terancam karena rakyat cinta kepada Sayyidina Husain. Nah, ini contoh orang-orang yang dibinasakan, dimudaratkan dengan sebab kekuasaan kerajaannya. Tidak sedikit orang-orang yang membunuh lawan politiknya, orang yang menahan lawan politiknya, orang yang memfitnah lawan politiknya. Ini adalah semua dimudaratkan oleh kekuasaan yang dia kuasai. Nah, minhum man adarrahullah bimulkih. Ada lagi man adarrahullahu bimali, orang yang Allah mudaratkan dengan hartanya. Harta nikmat anugerah Allah. Harta bisa membawa manfaat kepada pemiliknya, dan harta bisa membawa mudarat kepada pemiliknya. Ada manusia yang Allah berikan manfaat melalui hartanya, ada juga yang Allah berikan mudarat melalui hartanya. Ada yang mudarat dunia karena dia dapat sepeda motor, tabrakan mati, mudarat karena hartanya. Kalau mudarat dunia berakhir dengan kematian. Yang lebih berbahaya adalah kemudaratan akhirat atau kemudaratan agama. Al-Quran menceritakan Qarun, contoh manusia. Qarun contoh manusia yang dimudaratkan oleh hartanya. Qarun menurut satu riwayat sepupu oleh Nabi Musa alaihissalam. Orang yang sangat alim dengan Taurat, orang yang sangat merdu membaca Taurat. Bahkan Qarun termasuk 70 orang yang dipilih Nabi Musa untuk mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tursina, termasuk Qarun. Setelah Qarun ini mendapat kekayaan yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Qarun lupa. Akhirnya Qarun zalim. Dikisahkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, inna Qaruna kana min qaumi Musa babagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Qarun termasuk umat Nabi Musa. Dia zalim atas kaum Nabi Musa. Kami berikan dia kekayaan-kekayaan yang kuncinya itu hanya mampu dibawa oleh berpuluh-puluh orang yang kuat. Kunci pati basi Qarun teman saya punya ada kaum angkat kebanyakan kuncinya, banyak mana pati basinya. Artinya dengan kekayaannya itulah Qarun menjadi orang yang dimudaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi contohnya dalam umat Nabi kita? Sa'labah, orang yang dulunya selalu berjamaah dengan Rasulullah 5 waktu, hidupnya fakir miskin. Dia datang kepada Rasulullah agar didoakan menjadi orang yang kaya. Dia berjanji andai kata dia kaya, dia akan bersedekah dan menjadi orang saleh. Rasulullah mendoakan, akhirnya Sa'labah kaya raya. Dulunya aktif sembahyang berjamaah, sudah mulai kada kau lagi berjamaah karena kebanyakan harta yang diurus. Harta tambah banyak, dulunya kau berjumat, Jumat kada kau lagi, akhirnya pray. Inilah Sa'labah termasuk manusia yang Allah mudaratkan dia melalui hartanya. Mungkin banyak Sa'labah yang lain dalam dunia kita ini. Waktu fakir, miskin, rajin sembahyang berjamaah, pengajian 4-5 kali seminggu. Waktu belum begawi, sudah dapat gawian, dapat kedudukan, sembahyang 5 waktu mulai ditinggalkan, akhirnya Jumat ditinggalkan, pengajian sudah kada lagi. Sa'labah juga. Sa'labah. Para muhibbin rahimakumullah, Sa'labah contoh orang yang Allah mudaratkan dengan harta. Ada lagi man adarrahullahu bi'ibadatih, orang yang Allah mudaratkan dengan ibadahnya. Dia ahli ibadah,
Beratus tahun dia beribadah kepada Allah, tapi justru ibadahnya itulah yang memudaratkan dia, yang membuat dia menderita di dunia dan akhir. Iblis contohnya, orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat lama beribadah kepada Allah, tapi akhirnya itulah yang menyebabkan dia sombong. Dia dicelakakan oleh ibadahnya. Bersisa al-abid, kisah yang masyhur, bersisa yang ahli ibadah, hidupnya hanya untuk ibadah, namun karena dengan ilmunya dia bisa bertambah, bisa menambahi orang ahli ibadah, doanya dikabulkan Allah, akhirnya bertambah seorang perempuan itu bunting, perempuan itu hamil, dibisiki oleh syaitan supaya dibunuh, akhirnya si bersisa melakukan semua perintah syaitan. Allah menceritakannya dalam Al-Quran, kamatsali syaitan idz qala lil insan ukfur falamma kafara qala inni bari'un minka. Bersisa orang ahli ibadah, Allah binasakan, Allah mudaratkan dengan sebab ibadahnya itu. Para muhibbin rahimakumullah, ada lagi man adarrahu Allahu bi zaujatihi, orang yang Allah mudaratkan dia dengan sebab istrinya. Allah mendatangkan kepada dia kemudaratan, penderitaan sebab dia mencintai istrinya. Dalam sejarah dicatat Nabi Adam alaihissalam kenapa diusir dari surga, karena mentaati Siti Hawa dalam memakan buah huldi. Ini contoh Adam, contoh orang yang dimudaratkan Allah karena bujukan istrinya. Sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah, sahabat yang alim, sahabat yang selalu berjuang bersama Rasulullah, yang pernah luka bersama Rasulullah. Begitu dia dalam sakaratul maut, Alqamah kada bisa mengucap la ilaha illallah. Setelah dicek kenapa sebabnya, Alqamah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah kada bisa mengucap la ilaha illallah, ternyata dia punya seorang ibu yang sudah tua yang marah kepadanya. Kenapa wahai ibu engkau marah kepada anakmu Alqamah? Ibu yang tua itu menjawab, saya sakhitun alaih, saya benci kepada Alqamah karena dia lebih mengutamakan istrinya daripada aku. Dia lebih mengutamakan istrinya daripada aku. Aku benci kepadanya. Ini Alqamah, manusia yang dimudaratkan oleh istrinya. Apalagi kita yang kada bertemu Rasulullah, kita kada pernah berjuang dengan Rasulullah, kita kada pernah mengaji dengan Rasulullah, mengutamakan bini daripada kuitan, lebih daripada Alqamah lagi akibatnya. Lebih daripada Alqamah. Kalau laki-laki dituntut oleh agama kita untuk lebih mengutamakan orang tua daripada istri, ini hukum agama. Seorang laki-laki dituntut mengutamakan orang tuanya daripada istrinya. Tapi kalau seorang istri dituntut mengutamakan suaminya daripada kedua orang tuanya, nah sebaliknya. Jadi bagi seorang perempuan, taat kepada orang tua nomor 2 kalau sudah punya suami. Suami yang pertama ditaati. Kita ingat cerita Rasulullah, sebuah hadis yang menyebutkan seorang perempuan yang tinggal di atas sutuh, di atas luting. Lakinya hendak musafir, berpesan, wahai biniku, selama aku musafir ikam jangan turun apapun yang terjadi. Musafirna laki. Di lantai di bawah luting rumahnya, di lantai di bawah kuitan si bini-bini. Meninggal dunia abahnya. Hendak diturun, laki madahkan jangan turun. Hendak kada turun, kuitan mati. Diutus kepada Rasulullah utusan, kayak apa wahai Rasulullah ini? Apa jawab Nabi kita? Ati'i zaujak, taati suami engkau. Padahal kuitan mati nih di bawah, tapi jar laki jangan turun selama aku musafir. Berarti taat kepada laki lebih utama daripada kepada orang tua. Kada turun dong bini, karena jar Nabi jangan.
Setelah selesai dimakamkan itu orang tua, Rasulullah menyampaikan kabar bahwa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena punya anak perempuan yang bakti dengan suaminya. Jadi sebaliknya lawan laki-laki tadi. Setelah Alqamah mendapat ampunan keridhaan dari ibunya, baru Alqamah bisa mengucap akhir kalam dengan la ilaha illallah. Ada lagi orang man adarrahullah biwaladihi, orang yang Allah mudaratkan dia dengan sebab anaknya. Banyak. Gara-gara anak jadi garing, gara-gara anak jadi stres, gara-gara anak jadi melakukan yang haram, gara-gara anak jadi macam-macam. Karena kesayangan lawan anak. Anak nikmat oleh Allah, padahal nikmat itulah yang membuat dia celaka. Banyak cerita hadis yang mengatakan bahwa orang tua yang di dalam surga disirit ke neraka karena anaknya. Nah, inilah contoh-contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha memudaratkan. Allah bisa memudaratkan kita melalui apa saja, baik itu nikmat atau melalui musibah. Kita dituntut para muhibbin rahimakumullah untuk selalu waspada, untuk selalu hati-hati setiap kedatangan nikmat daripada Allah. Kenapa sebabnya? Karena jangan-jangan nikmat inilah yang membuat aku menderita dunia dan akhirat. Makanya kada boleh minta kekayaan kepada Allah, kada boleh minta kepangkatan kepada Allah. Kenapa sebabnya? Karena kita kada tahu barangkali itu yang mencelakakan kita. Boleh minta kekayaan kepada Allah asal dikaitkan jika itu membawa kebaikan bagiku. Boleh minta kepangkatan kepada Allah asal dikaitkan jika itu membawa kebaikan kepadaku. Boleh kita minta diberi keturunan anak oleh Allah asalkan jika itu membawa kebaikan bagiku. Karena kalau kata dikaitkan demikian, barangkali kita minta sesuatu yang membahayakan diri kita sendiri. Setiap kali nikmat yang datang kepada kita, kita mesti waspada. Jangan-jangan ini merupakan perdaya, tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun." Tidak ada orang yang merasa aman daripada tipu daya Allah kecuali orang-orang yang rugi. Datang nikmat, Allah sayang doaku. Datang nikmat, doaku kabul. Belum tentu itu. Barangkali nikmat yang kita gembira itulah yang membawa kita kepada celaka di dunia dan akhirat. Dan jangan sekali-kali setiap datang musibah dianggap sesuatu yang jelek, dianggap sesuatu hal yang menyakitkan, karena barangkali Allah bisa mengirim manfaat kepada kita melalui musibah yang tidak kita sukai itu. Para muhibbin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita hidayah, taufik kepada jalan yang lurus dan diridainya. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء
لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه